Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah e-learning. Oke, hari ini saya coba untuk akan sharekan ya, untuk yang topik ke-9 ini tentang membedah materi menjadi konten. Ini pembelajaran ini topik atau topik kita pada kali ini berhubungan erat dengan bagaimana kita mengembangkan e-learning kita. Tentu pemilihan e-learning, pemilihan materi e-learning itu dari apa yang akan kita ambil seperti itu. Materinya apa, kemudian kita bedah menjadi sebuah konten. Nah, oleh karena itu, untuk memperjelas, karena setelah ini teman-teman mahasiswa akan mencoba membuat e-learning dengan mata kuliah yang dipilih sendiri seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk materinya. Oke, ini sudah kita pelajari sedikit di topik yang keenam seperti itu. Pada dasarnya ini adalah gambaran umum pada mengubah materi menjadi konten. Karena memang basic e-learning itu harus konten. Nah, tetapi konten yang ada di kita atau kita tampilkan di e-learning itu harus mencakup atau masih dalam prinsip-prinsip pembelajaran. Harus secara personal harus dapat, secara emosional, kemudian juga harus ada interaksi ataupun harus ada pengalaman yang didapat oleh audiens kita ketika kita membuat e-learning. Nah, di sini sudah ada kurikulum, kemudian kurikulum dibagi menjadi course atau mata kuliah. Nah, mata kuliah itu kemudian dibagi menjadi lesson. Lesson itu beberapa bab-bab seperti itu. Kemudian lesson itu dibagi lagi menjadi beberapa topik. Nah, topik ini adalah konten yang kita hasilkan. Apakah bentuknya gambar, apakah bentuknya video, ataupun yang lain. Sampai ke aktivitas yang akan dijalankan oleh audiens kita atau anak didik kita ketika kita membuat e-learning. Seperti apa teknisnya? Kita akan coba membedahnya sedikit demi sedikit. Oke, untuk desain awal kita tahu sendiri nih bahwa urutannya itu ada dari kurikulum, kemudian ke materi, setelah materi itu adalah bab-bab, bab-babnya apa aja sesuai dengan pertemuan, kemudian kontennya apa aja, dan kemudian aktivitas. Sama seperti itu, maka yang pertama adalah memilih mata kuliah yang akan digunakan. Jadi kalau ini ruang lingkupnya sekolah itu adalah mata pelajaran yang digunakan. Contohnya mengambil mata kuliah matematika teknik atau kimia teknik, terserah sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ada syaratnya. Kita masuk ke nomor 2. Memilih berdasarkan kebiasaan untuk pilihan. Jadi untuk orang-orang yang mungkin ditugaskan untuk membuat e-learning, terserah, maksudnya seperti itu, terserah apa yang mau diajarkan, maka ya dia akan memilih sesuatu yang kebiasaan itu sesuatu yang bisa yang paling dia eh, mata pelajaran atau mata kuliah yang paling dia kuasai seperti itu. Itu untuk syarat yang pertama. Yang kedua, memilih berdasarkan tugas kerja sebagai pengajar. Nah, ketika jenengan jadi pengajar, jadi seorang guru, pasti tidak bisa memilih sembarangan. Memilih mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan dosen lain atau pengajar lain tidak bisa. Sehingga tetap memilih mata pelajaran yang kita ajarkan. Seperti itu. Terlepas dari sangat menguasai ataupun tidak. Jadi harus memilih. Ini berbeda pandangan. Kenapa? Karena yang pertama untuk orang-orang yang yang intinya hanya memilih saja. Yang kedua jenengan sudah terikat dengan pekerjaan. Oke ya, jadi pertama adalah memilih mata kuliah, bisa memilih sasae atau seenak kita karena kita nggak ada ikatan, ataupun yang kedua karena ada ikatan kita harus memilih mata pelajaran atau mata kuliah yang sudah ada atau kita ajarkan. Yang keempat itu adalah memperhatikan administrasi pembelajaran. Apa saja? Pertama adalah jumlah pertemuan. E-learning yang kita buat itu harus memperhatikan jumlah pertemuannya. Secara umum, ketika kita menargetkan e-learning kita dilaksanakan satu semester, maka kemungkinan kita akan membuat sebanyak 16 kali pertemuan atau 16 bab.
15 bab dan 1 untuk ujian. Saya lagi nggih. Untuk pertemuan, 1 semester itu adalah 16. Yang biasanya 15 kali pertemuan, kita menyampaikan materi dan aktivitas lain, 1 itu digunakan untuk ujian. Nah, kita mau perhatikan nih, ketika mata kuliah yang kita ambil, atau mata pelajaran yang kita ambil, babnya bisa nggak mengakomodir 15 pertemuan itu. Nah, itu diperhatikan. Apakah ada bab yang digabung karena memang terlalu banyak, atau ada bab yang harus kita urai karena memang terlalu sedikit. Nah, itu perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, setelah jumlah, itu yang kedua adalah materi yang kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan itu harus kita perkirakan. Jadi contoh nih, ketika kita mengajar, itu kalau terlalu lama, itu juga tidak baik. Contohnya durasi mengajarnya hanya diberikan 45 menit. Maka ya 45 menit itu kita gunakan dengan baik. Jangan sampai karena materinya banyak, kita teruskan sampai materi itu selesai di bab itu. Itu tidak baik. Kenapa? Karena tentu membuat kebosanan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sehingga kita harus perhatikan. Sebaliknya, apabila memang materinya sedikit, kita harus memilih atau mungkin menggabungkan materi itu. Sehingga materi itu bisa lebih nyaman, tidak terlalu sedikit, ataupun tidak terlalu panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bab yang tersedia selama jumlah di pertemuan. Ini juga harus kita perhatikan, tentu ini pertimbangannya adalah untuk membuat materi kita tidak terlalu sedikit ataupun tidak terlalu banyak. Oke. Yang terakhir atau yang keempat adalah target kompetensi yang mau kita capai. Ini penting. Jangan sampai ini membuat kita melalaikan kompetensi yang harus kita ajarkan. Contoh, jenengan mengambil mata kuliah praktek atau mungkin mata kuliah yang contohnya sistem pengisian. Nah, sistem pengisian itu secara kompetensi atau target yang harus dicapai oleh peserta didik itu adalah bisa secara teori dan secara praktek. Kadang-kadang kita hanya mikirnya praktek saja. Yang penting share materi, penjelasan materi itu cukup. Padahal secara kompetensi itu tidak cukup. Harus memperhatikan yang namanya kompetensi praktek skill, keterampilan. Oleh karena itu perlu kita adakan video yang memuat untuk penjelasan ketika servis contohnya atau perangkaiannya itu perlu. Jadi jangan sampai ini hanya e-learning, kita setting aja materi-materi yang kita share. Padahal secara mata kuliah ada kompetensi yang harus kita adakan. Jangan sampai itu terlewatkan. Oleh karena itu, dari desain awal ini, kita harus memperkirakan apa kompetensi yang akan kita raih ketika ada orang yang mempelajari mata pelajaran atau mata kuliah kita. Itu jadi jangan sampai terlewatkan. Kita mengejarnya adalah pembelajaran yang efektif. Tentu pembelajaran efektif itu pertama harus terikat secara emosional, kemudian ada interaksi, dan juga ada pengalaman yang didapat oleh peserta didik atau murid kita ataupun audien yang mendengarkan atau yang mengikuti pembelajaran kita. Oke, itu desain awal. Lanjut lagi. Nah, ini untuk desain kedua. Yang pertama adalah menentukan jenis mata kuliah yang diambil, praktek atau teori atau kedua-duanya. Praktek teori ini bukan menjadi acuan untuk pembagiannya. Contoh nih, mungkin kalau praktek kerja bangku, itu praktek. Ada teori kerja bangku, itu ya teori. Tapi kalau biasanya teori kerja bangku itu tidak hanya sebatas teori saja. Ada prakteknya atau bahkan ada penjelasan tentang simulasi sesuatu. Sehingga kita harus menentukan nih, ada mata kuliah ini memang full teori. Ini ya berarti harus kompetensinya harus teori. Ada yang praktek dan teori, maka kita harus juga mengakomodir dua-duanya. Nah, jadi menentukan mata kuliah itu, jenis mata kuliahnya harus menjadi yang utama. Kemudian yang kedua yang hijau menentukan penjelasan awal dalam tema atau intro.
memuat perkenalan sebagai pengajar, perkenalan materi yang akan dibahas, dan menentukan informasi-informasi penting lainnya. Jadi ketika kita membuat e-learning, jangan sampai informasi-informasi itu tidak dibahas. Contohnya, jenengan siapa namanya, dan ataupun mungkin identitasnya sebagai pengajar. Yang kedua, materi apa saja yang akan dibahas selama satu semester ya. Semester. Bisa nggak Pak kalau beberapa teman bisa? Tergantung target kita dalam membuat e-learning. Ataupun informasi yang lain, contohnya soal presensi, soal kuis, kapan kuis, dan seterusnya. Itu harus tertera dengan jelas di e-learning. Yang ketiga yang biru, itu adalah memuat breakdown konten. Ada PPT, ada video, ada gambar, ada animasi. Jadi, jangan sampai setiap pertemuan itu ya hanya nge-share materi berupa PDF gitu ya. Itu terlalu, sangat tidak menarik. Sehingga perlu kita satu pertemuan itu ada videonya, ada gambarnya, ada materinya, itu bagus. Kenapa? Karena kita pengen adanya interaksi dan adanya ketertarikan. Jadi penting ya, jangan sampai hanya sebatas share materi ya, share file PDF, jangan seperti itu. Yang keempat adalah memberikan interaksi. Nah, interaksi ini bisa berupa kuis ataupun tanya jawab. Jadi jangan sampai kita meninggalkan prinsip-prinsip dari pembelajaran yang efektif. Nah, tahap terakhir, yang pertama adalah membuat soal. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita nggak bisa cuma hanya share konten, tapi harus membuat soal. Soal ini ada beberapa hal. Jadi contohnya yang pertama itu adalah soal pilihan ganda ataupun isai. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai kita biar gampang pilihkan semua. Nah, itu tidak baik. Kenapa? Karena kita harus tahu audien kita siapa. Audien kita itu tingkatnya universitas, tingkatnya SMK, SMA. Pilihan dikasih soal pilihan ganda yang jumlahnya cuma 10. Tidak make sense, tidak masuk akal, dan itu memang tidak menggambarkan kompetensinya. Nah, kemudian juga dijelaskan kemana kita harus mengumpulkan itu. Nah, itu juga apakah di Google Drive atau langsung dikerjakan di sana dengan timer. Kita harus nge-set seperti itu. Kita menghindari kalau soal ini ya, soal pembuatan soal ini adalah menghindari adanya contohnya sama jiplak satu sama lain, itu nggak boleh. Kemudian kita menghindari tidak tepat waktu ketika mengumpulkan. Oleh karena itu kita perlu namanya deadline. Kita tulis di deadline sampai tanggal ini untuk dikumpulkan dan seterusnya. Ataupun dan membuat daftar hadir ya seperti itu untuk apa. Itu adalah, tapi ini opsional. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan di pembedahan pembedahan materi menjadi konten. Semoga dapat diperhatikan, dan setelah ini kita akan praktek untuk membuat e-learning di dalam Google Classroom. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.